Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kegiatan praktikum IPA di SD. Untuk kesempatan kali ini, praktikum yang akan kita lakukan adalah praktikum di modul 7 KP1, yaitu tentang sifat cahaya. Sedangkan praktikum yang akan kita lakukan adalah praktikum tentang pemantulan cahaya. Tujuan dari praktikum ini diantaranya adalah yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, kemudian menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, kemudian menentukan fokus cermin, cembung, dan cekung. Baik, kita mulai praktikum kita. Untuk bahan yang diperlukan ketika kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya adalah cermin cembung, cermin cekung, cermin datar, kertas putih, kemudian celah cahaya. Di sini yang digunakan adalah sisir, kemudian lampu senter dari HP, kemudian korek api, lilin, penggaris, dan busur derajat. Pertama adalah kita letakkan celah cahaya di antara cermin datar dan lampu senter. Langkah yang selanjutnya adalah nyalakan lampu senter. Kemudian kita amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kita atur, kita dekatkan lampu senternya hingga membentuk sudut. Langkah yang selanjutnya adalah kita gambar sudut besar sudut datang dan sudut pantul dari berkas cahaya. Dan setelah kita ukur, ternyata besar dari sudut datang dari berkas cahaya adalah sebesar 50 derajat. Langkah yang berikutnya, letakkan sebuah benda, dalam hal ini adalah lilin, di depan cermin datar. Kemudian kita amati bayangannya yang tercipta di depan cermin datar. Kemudian kita geser-geserkan di depan cermin datar. Geser-geser lilinnya ke depan dan ke belakang. Ke depan, kemudian ke belakang. Mungkin berhenti dulu di depan. Ya, kita biarkan dulu. Kita amati jarak yang terbentuk antara lilin dan bayangannya di cermin datar. Kemudian kita mundurkan agak jauh. Ketika kita mundurkan, maka jarak bayangan di cermin datar pun seperti ikut menjauh. Setelah itu catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya dengan menggunakan cermin cembung. Kita susun alatnya. Yang pertama adalah layar, kita gunakan kertas putih. Kemudian setelah layar ada lilin sebagai sumber cahaya dan ada cermin cembung. Langkah yang kedua, kita nyalakan lilin. Kemudian amati dengan baik
jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kita fokuskan cermin cembungnya. Gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Percobaan yang selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah yang pertama kita susun alat seperti ini. Jadi lilin atau sumber cahaya berada di antara layar dan cermin cekung. Langkah yang selanjutnya adalah nyalakan lilin. Kemudian amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Iya. Oke, bagus. Setelah itu, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang, tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat yang pertama dapat merambat lurus dan kedua cahaya dapat dipantulkan.